Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada hewan dan gangguan pada organ pencernaan manusia. Yuk kita mulai. Sistem pencernaan hewan. Sistem pencernaan makanan hewan yang akan kita bahas kali ini adalah hewan ruminansia. Tahukah kalian apa itu hewan ruminansia? Contoh hewan ruminansia atau hewan pemamah biak adalah sapi. Hewan ruminansia mencerna makanannya dalam 2 langkah. Yang pertama, dengan menelan makanannya kemudian dimasukkan ke lambung. Yang kedua, mengeluarkan makanan yang telah ia telan dan mengunyahnya kembali. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Halo teman-teman, tahukah kalian mengapa sapi disebut hewan ruminansia? Sapi disebut hewan ruminansia karena mengunyah kembali makanannya yang sebelumnya telah masuk pada organ pencernaannya. Hal ini terjadi karena sapi memiliki lambung yang terbagi menjadi 4 ruang, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Ketika sapi mengunyah dan menelan rumput semulut penuh, yang kemudian disebut dengan bolus, untuk pertama kalinya, bolus ini akan memasuki rumen. Beberapa bolus juga memasuki retikulum. Di dalam rumen maupun retikulum, terdapat mikroorganisme mutualistik yang berproduksi cukup cepat, yaitu prokariota dan protista. Mikroorganisme ini bekerja mengolah bolus yang kaya selulosa tersebut dan menghasilkan produk sampingan, yaitu asam lemak. Sapi secara periodik meregurgitasi dan mengunyah kembali bolus yang kemudian memecah serat, menyebabkan makanan lebih mudah diolah. Sapi kemudian menelan kembali mamahan dan selanjutnya akan memasuki omasum, tempat air dihilangkan. Mamahan yang mengandung banyak sekali mikroorganisme tersebut akhirnya masuk ke abomasum untuk dicerna oleh enzim-enzim milik sapi itu sendiri. Pencernaan selanjutnya berlangsung di usus halus, usus besar, dan kemudian diekskresi melalui anus. Gangguan pada organ pencernaan manusia. Diare. Diare adalah keadaan buang air besar yang terjadi terlalu sering dengan feses atau tinja yang terlalu banyak mengandung cairan. Penyebabnya bisa diakibatkan oleh infeksi virus atau bakteri dan bisa pula karena keracunan makanan. Pertolongan pertama ketika mengalami diare adalah dengan mengonsumsi cairan oralit, yaitu campuran air, gula, dan garam. Cara mencegah diare adalah memastikan makanan yang kita konsumsi bersih dan higienis, dan selalu mencuci tangan menggunakan sabun sebelum makan. Cairan oralit bisa kita buat sendiri di rumah. Caranya sangat mudah. Yang pertama, cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, tuangkan 1 liter air matang ke dalam wadah. Yang ketiga, tambahkan setengah sendok teh garam dan 6 sendok teh gula pasir. Kemudian aduk hingga terlarut. Oralit bisa diminum setelah setiap kali buang air besar setengah sampai 1 gelas. Radang usus buntu. Infeksi organ usus buntu bisa diakibatkan karena tersumbatnya lubang penghubung usus buntu dan usus besar.
Cara mengobatinya pada umumnya melalui tindakan operasi dengan memotong usus buntu. Bagaimana cara agar kita terhindar dari radang usus buntu? Yang pertama adalah dengan makan makanan yang tinggi serat seperti buah dan sayur-sayuran. Yang kedua adalah mencukupi asupan air putih dalam tubuh kita. MAH atau tukak lambung. Gejala MAH diantaranya adalah mual, muntah, dan kembung. Gejala ini sering terjadi saat perut kosong atau setelah makan. Penyebab MAH diantaranya adalah infeksi kuman, stres, kebiasaan terlambat makan, dan makan makanan yang terlalu pedas. Cara mencegah penyakit MAH diantaranya adalah menjaga makanan yang kita konsumsi bersih dan higienis, mencuci tangan pakai sabun sebelum makan, menghindari stres, dan makan dengan teratur. Sembelit atau konstipasi adalah suatu kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan saat melakukan buang air besar, antara lain karena feses yang terlalu keras. Penyebabnya adalah kurangnya kandungan serat pada makanan yang kita konsumsi, terlalu banyak duduk, dan kurang konsumsi cairan. Bagaimana cara mencegah agar kita tidak mengalami sembelit atau konstipasi? Yang pertama, dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi serat seperti buah dan sayuran, memperbanyak konsumsi cairan, pola hidup sehat dan rutin olahraga, serta tidak menunda buang air besar. Wasir atau ambeien adalah pembengkakan atau pembesaran dari pembuluh darah di usus besar bagian akhir atau rektum, serta dubur atau anus. Gejalanya, rasa gatal atau sakit di sekitar anus, perdarahan dari anus setelah buang air besar, keluarnya lendir setelah buang air besar. Cara pencegahan agar kita tidak mengalami wasir atau ambeien yang pertama adalah dengan mengonsumsi makanan kaya serat, banyak minum air putih, menghindari duduk terlalu lama, tidak menunda buang air besar, dan tidak mengejar berlebihan saat buang air besar. Alhamdulillah, sudah paham kan dengan apa yang kita pelajari hari ini? Jadi, agar organ pencernaan kita sehat, maka kita harus mengonsumsi makanan yang bergizi dan higienis, serta rutin berolahraga. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.